Mungkin dari kita sudah sangat familiar dengan kata arsip. Tapi, apa yang terlintas dari benak kalian setelah mendengar kata arsip? Banyak orang yang memaknai arsip sebagai suatu yang tidak terpakai, suatu yang usang, atau mungkin suatu penyimpanan. Tapi, sebenarnya apa itu arsip? Sebelumnya, perkenalkan, aku Audrea Haikaulia dari Prodi Perpustakaan Sains dan Informasi kelas B yang akan memaparkan sedikit mengenai arsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip merupakan dokumen tertulis atau lisan atau bergambar dari waktu yang lampau disimpan dalam bentuk media tulis elektronik, biasa dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Nah teman-teman, dari paparan tadi kita dapat memahami kalau ternyata arsip itu bukan hanya sekedar bentuk dokumen atau literatur, tetapi bisa dalam berbentuk seperti CD, kaset, dan juga mikrofilm. Atau dalam bentuk lainnya seperti medali, piala, piagam, yang memiliki nilai historis bagi suatu lembaga. Sebenarnya tidak diketahui pasti siapa orang pertama yang mulai melakukan kegiatan arsip. Tetapi kalau kita tarik garis panjang dari zaman sebelumnya, dari peradaban sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki naluri untuk mendokumentasi dan menyimpan hasil dokumentasinya di dalam kehidupannya. Contohnya kita bisa lihat dari lukisan telapak tangan atau mungkin lukisan gua-gua yang kita sudah pelajari buku sejarah tentang pemburuan dan sebagainya. Nah, dan juga setelah berkembangnya zaman kita juga bisa melihat era purba, era kerajaan dan sebagainya. Para anggota kerajaan pasti memiliki seorang yang menyimpan literatur mereka dengan rapi. Itu sudah menjadi suatu hal yang terus berlanjut. Perkembangan arsip tidak jauh dari sejarah peradaban dunia, yang dimana kesadaran akan meleknya arsip mulai dari zaman sejarah, dimana manusia sudah mengenal tulisan. Kembali ke era saat ini, arsip semakin berkembang. Banyak pencetus dan ahli di bidangnya. Salah satunya yang kita akan bahas pada kali ini adalah Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt Schellenberg. Schellenberg merupakan tokoh kearsipan modern abad 20 dari Amerika. Beliau lahir pada 24 Februari 1903 di Kansas, Amerika Serikat. Gagasan-gagasannya sampai sekarang masih dijadikan rujukan utama di bidang kearsipan. Dia merupakan tokoh yang mewarnai dinamika wacana kearsipan abad modern, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Gagasannya yang terkenal yaitu perlunya ada seorang arsiparis untuk menilai suatu arsip. Suatu konsep baru yang dimana belum pernah ada dalam dunia arsip sebelumnya. Oleh masyarakat Amerika, Schellenberg dijuluki sebagai Bapak Teori Penilaian Arsip. Beliau juga mengeluarkan buku-buku yang cukup fenomenal, diantaranya pertama, Modern Archive, Principle and Technique. Secara garis besar, buku ini membahas tentang prinsip dan teknik pada arsip modern. Lalu ada The Appraisal of Modern Public Records, yang membahas mengenai penilaian rekod suatu arsip. Lalu ada The Management of Archive, yang berisi tentang manajemen dalam pengarsipan. Setelah kita membahas Schellenberg maju ke era yang lebih modern, salah satu tokoh arsipan yang berperan penting lainnya yaitu Luciana Durante. On my theoretical research, the magic words they uttered to convince me were, "We can do everything, just tell us what." Luciana Durante lahir pada 28 September 1950. Ia merupakan seorang ahli arsip, profesor ilmu kearsipan dan diplomatik di School of Library Archival and Information Studies, Universitas British Columbia di Vancouver, Kanada. Selain mengajar, ia melakukan berbagai kegiatan ilmiah, profesional, dan diseminasi pengetahuan termasuk partisipasi dalam kegiatan nasional, konferensi, komite, organisasi internasional, dan publikasi di bidang ilmu kearsipan dan sejarah. Pada tahun 2017, Luciana terpilih menjadi President Association of Canadian ACA dengan periode 1 tahun dimulai dari Januari 2017 hingga 31 Desember 2018. Lalu Durante merupakan orang pertama yang
Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku penting mengenai kearsipan. Yang pertama yaitu Diplomatic New Uses for an Old Science yang dikeluarkan pada tahun 98. Lalu ada Encyclopedia of Archival pada tahun 2015. Beranjak dari tokoh-tokoh dunia, lalu bagaimana dengan negara kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, arsip dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah kolonial Belanda dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan Landerchief diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang diberi nama sebagai Arsip Negara. Pada saat RIS berakhir, Belanda memerintahkan untuk mengembalikan lembaga-lembaga pemerintahan milik Indonesia, salah satunya yaitu lembaga arsip kita. Nah, Prof. R. Sukanto menjadi orang asli Indonesia yang pertama kali memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinannya berlangsung selama 6 tahun hingga tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 1967 berdasarkan keputusan Presiden nomor 228 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu dari sini berkembanglah pimpinan Arsip Nasional RI dari masa ke masa, dari Dr. R. Sukanto sampai sekarang pada tahun 2024 Dr. Imam Gunarto. Kehidupan masa kini banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya arsip. Dapat kita lihat dari lembaga dan tokoh-tokoh arsip yang kita ulas sebelumnya. Selain itu, dengan perubahan revolusi industri 4.0, arsip semakin mudah dicari dan diorganisir dengan adanya teknologi digital. Berkembangnya kesadaran melek akan pengorganisasian arsip, kita menjadi sadar bahwa pentingnya arsip pada era masa kini, terutama bagi generasi muda. Dengan adanya arsip, generasi kini dapat belajar dari peradaban sebelumnya. Kita jadi memahami bagaimana evolusi akan suatu hal dan bagaimana kita dapat belajar dari hal tersebut. Kalian pernah kepikiran gak sih bagaimana kita masih mempelajari sejarah yang sama oleh orang tua kita? Atau bagaimana kita bisa mengenal tokoh-tokoh kebangsaan yang sudah hidup di ratusan tahun yang lalu? Atau bagaimana dengan ilmuwan yang dapat menemukan suatu pemecahan masalah dari teori sebelumnya? Atau yang paling terdekat, bagaimana perkembangan teknologi dapat terus upgrade seperti saya yang sedang merekam video di sini? Hal itu tidak jauh dari peran suatu arsip. Kok bisa? Nah, bisa banget teman-teman, karena kita harus pahami terlebih dahulu bahwa arsip itu memiliki peran yang sangat krusial dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk jabaran lebih lanjutnya, diantaranya rekam jejak penelitian. Arsip menyimpan catatan rinci tentang setiap tahap penelitian, mulai dari perumusan hipotesis, metodologi yang digunakan, hingga hasil akhir. Ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi penelitian atau mengembangkan penelitian lebih lanjut. Sebagai bukti historis, arsip menjadi bukti sejarah perkembangan suatu disiplin ilmu. Peneliti masa depan dapat mempelajari bagaimana suatu teori atau konsep berkembang dari waktu ke waktu. Dasar inovasi. Dengan mempelajari arsip, peneliti dapat menemukan ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Arsip dapat membantu dalam pengembangan teori baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana pesatnya teknologi informasi yang bekerja saat ini. Nah, dari paparan yang sudah kita bahas tadi,
sini kita dapat belajar bahwa arsip memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita, terkhususnya bagi generasi muda dan generasi yang akan datang. Pentingnya bagi kita semua untuk tetap melestarikan arsip di era modern untuk memajukan ilmu pengetahuan kita. Hal ini merupakan juga sebuah tantangan apalagi di era yang digital ini. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda untuk tetap melestarikannya, bukan hanya bagi seorang arsiparis ataupun pustakawan, tapi untuk kita semua dalam rangka untuk memajukan peradaban kita untuk menciptakan dunia yang jauh lebih baik lagi. Dan sekian dari aku cukupkan di sini. Terima kasih telah menonton. See you guys.